Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul arbi'a sadis asr min syahri Sya'ban 1444 Hijriah. Masih kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dan Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbaru As-Sahihatu fi Ahkami Siyam Ramadan di bab sifati siyami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana pada pertemuan hari ini kita masuk kepada masalah yang ketiga dari permasalahan al-iftar, berbuka puasa, istihbabul fitri ala rutbi au tamri. Disunahkan kita melaksanakan buka puasa dengan ar-rutub ataupun dengan at-tamr. Ini pembahasan kita yang akan kita bahas. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabihi Al-Akhbaru As-Sahihatu fi Ahkami Siyam Ramadan, al-mas'alatu tsalitsatu istihbabul fitri ala rutbi au tamri. Disunahkan di saat berbuka al-iftar dengan makan ar-rutub ataupun at-tamr. Maka di dalam masalah ini kita membahas apa yang sunnah dimakan di saat sedang al-iftar. Maka disebutkan oleh penulis yang disunahkan al-iftar ar-rutub wa tamr. Apa makna ar-rutub? Ar-rutub huwa at-tamru al-lin alladzi lam yaibas. Makna rutub adalah dia kurma, namun jenis kurma yang baru dipanen, maka dia masih segar dan masih dengan ranting-rantingnya dan belum kering. Adapun jenis yang kedua au-tamr, maka tamr ini dimutlakkan kepada kurma yang sudah kering. Bukan maknanya dijemur, terjadi proses penjemuran, tidak, tapi memang dia sudah dipotong, dipanen dan terkeringkan. Apalagi cuaca di Madinah ataupun di negeri Arab secara umum panas, udaranya padang pasir yang gersam, maka akan cepat dari pohon kurma, jika diambil dari pohonnya disimpan, dia akan kering. Maka perbedaan antara ar-rutub dengan at-tamr, sama-sama jenisnya kurma, the dates. Namun bedanya ar-rutub dia masih segar, adapun at-tamr dia sudah kering. Maka mana yang didahulukan jika ada yang segar rutub dan yang kering at-tamr? Maka Nabi dulu mendahulukan ar-rutub daripada at-tamr. Kemudian beristidlal penulis dengan beberapa hadis yang lafadznya mengarah kepada sunnahnya mendahulukan rutub daripada tamr dan mendahulukan tamr daripada makanan yang lainnya. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sijistani rahimahullah, penulis dari Sunan Abi Daud bernama Sulaiman Ibnul Ash'ath Abu Daud As-Sijistani. Dan As-Sijistani nisbah sekarang ke negeri Iran, maka dia bukan orang Arab, ajam. Kutubus Sittah semuanya ajam. Dan
la fadlul Arab 'alal ajam illa bil ilm wa biddin. Maka dari kutubus sittah orang ajam semuanya. Al-Bukhari dekat Rusia, Muslim An-Naisabur di Iran juga, dan begitupun As-Sijistani di negeri Iran. Haddatsana Ahmad bin Hanbal. Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal, imam ahli sunnah, yang mana dia juga termasuk gurunya Imam Al-Bukhari. Maka bertemu gurunya Abu Dawud dengan Imam Al-Bukhari pada Imam Ahmad bin Hanbal. Berkata Ahmad bin Hanbal, haddatsana Abdul Razzaq. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Imam Ahmad murid dari Abdul Razzaq. Bagaimana jauhnya menuntut ilmu. Abdul Razzaq As-San'ani fi San'a Yaman, wa Ahmad bin Hanbal fi Iraq, Asy-Syaibani di Irak. Maka telah datang penukilan dari Imam Ahmad, dan di sini dinukilkan dari ucapan Imam Ahmad ataupun Imam Asy-Syafi'i, la budda min San'a wa in tala safar. Maka harus aku ini berjalan dan safar yang long time, long trips ke San'a Yaman dari Irak. Untuk siapa? Bertemu dengan Abdul Razzaq ibnu Hammam As-San'ani. Dan qadarullah Imam Ahmad juga di saat datang kepada Abdul Razzaq, dikabarkan bahwa Abdul Razzaq sedang haji ataupun umrah. Maka haji umrah di zaman dulu panjang dan lama, sekitar berbulan-bulan. Berbeda dengan sekarang umrah 20 hari, naik pesawat. Haji hanya mungkin yang plus 1 bulan lebih. Alhasil menunggu lama. Maka dia katakan setelah datang ke San'a, Abdul Razzaq tidak ada dan masih menunggu waktu yang panjang. La budda min San'a wa in tala safar. Maka harus aku ke San'a meskipun perjalanan yang panjang. Maka inilah dulu para ulama, mereka rihlah untuk melaksanakan thalabul ilm. Abdul Razzaq meriwayatkan haddatsana Ja'far ibn Sulaiman. Maka Ja'far ibn Sulaiman Ad-Dubai, dan Ad-Dubai nisbah Al-Basri kepada Basrah. Dan orang ini Ja'far ibn Sulaiman Ad-Dubai huwa saduq, tidak sampai kepada derajatnya thiqah. Wa madza yatashayya, dia mempunyai pemikiran Syiah. Maka disebutkan oleh para ulama seperti Al-Hakim, Hasanul hadits ma'rufun bitasayyu. Dan berkata Ibnu Adi, huwa la ba'sa bihi, maka dia hadisnya pas-pasan, ma'ruf bitasyi', dan dia ma'ruf mempunyai pemikiran Syiah. Dan berkata Imam Ahmad, la ba'sa bihi kana yatasayya wa amatu ahadithihi riqa. Maka dia la ba'sa bihi untuk diambil hadisnya, namun dia pemikirannya Syiah. Dan hadis-hadisnya lembut, maknanya tidak begitu kokoh kuat. Maka inilah dari kedudukan Sulaiman Ja'far ibn Sulaiman Ad-Dubai, yang mana dia rawi yang hasan saja.
Didhaifkan oleh sebagian ulama seperti Muhammad ibn Ammar, namun yang rajih tidak sampai turun kepada derajat dhaif. Karena sebagian para ulama menfiqhahkan seperti Yahya ibn Ma'in dan juga yang lainnya. Namun yang jadi masalah, dia dalam keadaan hasan dan mempunyai pemikiran Syiah, dan dari dialah Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani As-Salafi As-Sunni sedikit mempunyai pemahaman Syiah. Lalu kenapa Abdul Razzaq duduk dengan Ja'far Ibnu Sulaiman? Tidak adakah masyayikh yang lain? Banyak. Namun disebutkan di tarikh, kenapa Abdul Razzaq banyak duduk dengan Ja'far ibn Sulaiman sampai terpengaruh dengan Syiahnya, dan bagaimana kok bisa mengambil dari Ja'far ibn Sulaiman? Apakah dia pergi ke Basrah? Karena dia min ahlil Basrah, dari Irak, dan Irak tempat fitnah dari Syiah, seperti tanah Karbala di sana, dan terbunuhnya Husain oleh orang-orang Syiah yang membunuhnya di sana. Maka kenapa bisa Abdul Razzaq dari San'a mengambil ilmu dari Ja'far ibn Sulaiman? Karena Ja'far ibn Sulaiman dia dari Irak, kemudian umrah dan datang ke Yaman, dan mempunyai sedikit ilmu hadis dan menyebarkan hadis, dan seperti biasa orang Yaman mencintai ilmu, maka dinikahkanlah Ja'far ibn Sulaiman Ad-Dubai, dan dia tinggal di Yaman. Dan karena dia tinggal di Yaman, Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani mengambil ilmu dari orang Irak yang sudah tinggal di Yaman ini. Namun pemikirannya Syiah. Faqala Syekhuna Muqbil, kita ambil faidah dari syekh kami, disebutkan karena Abdul Razzaq yajlis indahu wa yatashayya, bahwa dia yang mewarnai dan meronai pemikiran Syiah dari Abdul Razzaq yang Sunni, dikarenakan duduknya dengan Abdul Razzaq, akhirnya Abdul Razzaq terbawa menjadi Syiah. Dan di tarikh disebutkan kenapa Abdul Razzaq duduk dengan Ja'far ibn Sulaiman Ad-Dubai padahal hadisnya pas-pasan. Dan guru-gurunya Abdul Razzaq ma'ruf dari ulama kibar, sebutkan bihusni sumtihi, karena dia akhlaknya baik. Maka lihat di sini ya ibadah Allah, kelompok-kelompok ahlul bid'ah, maka mereka banyak sekali yang mengikuti. Kenapa? Karena akhlaknya baik. Antum lihat Jama'atut Tabligh, banyak orang yang mengikuti padahal tidak punya ilmu. Mereka dakwah hanya semangat, membawa kompor, membawa kasur, membagi-bagi, kamu daerah ini, kamu daerah sana. Dan ada fatwa juga, lebih baik kalian berjalan, jangan menggunakan motor dan jangan menggunakan mobil. Maka berjalan, iya apa tidak? Berjalan dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Kalau dia mumpuni ilmunya bagus, seperti kita pun berdakwah kemana-mana, keluar Sumatera, dan tadi pagi kita berdakwah untuk ikhwah di Amerika. Namun yang jadi masalah, mereka tidak mempunyai ilmu. Dan contohnya, mereka sekarang melaksanakan balal sesuai dengan hadis balighu anni walau ayah,